Halo semuanya, kembali lagi di podcast Talk to Ducati. Nah, hari ini ada kedatangan tamu spesial nih. Ada yang tahu gak siapa? Yaitu Bu Ina Sulfiani, mengajar di SMPN 2 Karawang Timur sebagai guru informatika. Ibu, apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat, baik semuanya. Alhamdulillah. Gimana nih Ibu? Pesan atau pesannya waktu Ibu masuk ke SMP 2 Karawang Timur? Oh iya, Ibu masuk ke SMP 2 itu tahun 2002. Iya. Lama ya. Masih dalam posisi Ibu masih muda ya berarti ya. Dulu usia Ibu masih 32 tahun. Jadi waktu Ibu mengajar itu, Ibu masih kaget karena memang pertama kali mengajar itu di SMP 2 Karawang Timur. Oh gitu. Awal masuk Ibu menjadi guru, gimana tuh Ibu? Ibu tuh emang ada cita-cita menjadi guru atau emang kebetulan gitu tiba-tiba Ibu jadi guru? Menurut orang tua ya, Ya. kalau buah itu tidak pernah jatuh dari pohon ya, Iya, tidak pernah betul. jauh dari pohon, Ya. betul ya. Betul. Jadi ibu juga sebenarnya dulu tidak pernah ada kepikiran untuk menjadi guru. Orang tua ibu dua-duanya guru, ternyata ibu harus jadi guru, dan itu memang baru terasa setelah usia ibu yang sudah menginjak 32 tahun. Tuh. Oke. Terus sekarang gimana rasanya Ibu menjadi guru? Apakah Ibu senang gitu? Alhamdulillah selama 22 tahun Iya. Ibu menjadi guru di SMP 2, senang sekali karena dengan anak-anak itu semua ya, Ibu bisa transfer ilmu, Ibu bisa bermain dengan mereka, Ibu bisa menghilangkan penat ataupun kesulitan Ibu ya selama di rumah atau di mana. Itu kalau sudah masuk sekolah semuanya hilang. Jadi kayak lebih banyak gitu ya Bu ya, lebih banyak orang pasti. Pada saat Ibu mengajar kan udah lama nih ya Bu ya. Iya. Ada nggak Bu kendala-kendala Ibu waktu Ibu mengajar di SMP 2 Karawang Timur ini? Kendala fisik kebetulan Ibu mah tidak ada masalah ya. Ibu selalu aktif. Kemudian untuk materi mungkin pelajaran informatika itu fasilitasnya mungkin ya itu harus ditingkatkan lagi karena nggak semua sekolah juga kan sama. Tapi sempat 2013 itu informatika itu dihilangkan atau TIK itu dihilangkan. Ibu sempat ngajar di jurusan yang lain, usaha bidang lain ya, yaitu mapelnya PPKN. Jadi selama beberapa tahun sampai 2018 Ibu baru mengajar informatika lagi sampai sekarang. Kalau boleh tahu, kenapa bisa informatika itu waktu dulu dihilangkan? Kalau yang Ibu dengar atau Ibu baca-baca ya, jadi pemerintah itu menghilangkan TIK itu atau informatika itu karena ada kurikulum baru namanya kurikulum 2013 atau dipanggilnya namanya Kurtilas ya. Dari Kurtilas itu ada beberapa mapel yang dihilangkan, salah satunya adalah informatika atau TIK. Kebetulan Ibu memang sarjananya sarjana komputer, jadi merasa sangat bukan terpukul ya, kaget ya Allah mau ngajar apa gitu waktu itu ya. Alhamdulillahnya mungkin Ibu juga harus belajar pelajaran yang lain ya. Jadi dihadapi aja, dijalani selama bertahun-tahun. Kan lama tuh dari 2013 sampai 2018. Nah, 2018 ternyata informatika atau TIK itu ada lagi. Berarti alhamdulillah Ibu selama kemarin itu diadakannya lagi atau diadakannya informatika tuh Ibu senang. Jadi dulu itu disangka pemerintah itu
TIK atau informatika dihilangkan karena dia lihatnya dari pusat. Karena di Jakarta ya, kalau di Jakarta tuh semua sekolah TIK-nya sudah pintar semua, sudah jago-jago ya. Sedangkan kalau dilihat dari daerah-daerah, bagaimana dengan di daerah? Apa mereka juga sama? Tidak. Itu mungkin dari pandangan pemerintah yang dulu seperti itu. Tapi akhirnya kenapa diadakan lagi? Banyak daerah-daerah yang sebenarnya jadi gaptek ya, gap teknologi karena TIK-nya atau pelajaran TIK-nya dihilangkan. Akhirnya diadakan lagi. Nah, itu Ibu senang sekali waktu itu. Apa perbedaannya kurikulum 13 sama sekarang kurikulum Merdeka? Lebih enak yang mana gitu menurut Ibu? Yang jelas kurikulum 2013 itu informatika nggak ada. Ya, Ibu tidak dipakai. Ya. Waktu itu Ibu agak sedih juga. Soalnya teman-teman Ibu banyak yang pindah ngajarnya. Ada yang jadi kerja di perusahaan, ada yang sekolah lagi karena jadi guru olahraga, ada yang ke guru bahasa Indonesia. Karena apa? Karena tidak dipakai di kurikulum 2013. Tapi pas di kurikulum Merdeka, bukan Ibu kalau namanya kurikulum itu perbedaan setiap itu pasti ada, tapi maksudnya mungkin untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia ya. Tapi ternyata menurut Ibu ada ITIK atau informatikanya ada gitu. Nah, jadi kembali lagi semuanya belajar dari TIK dari awal, maksudnya pelajaran yang lain pun TIK sudah bisa dipakai. Semua bidang berarti ya, semua mapel bisa menggunakan TIK. Tuh. Oke. Sekarang kan kurikulum Merdeka ya Bu ya. Ada beban atau yang Ibu gak bisa gitu di kurikulum Merdeka atau enggak? Kurikulum Merdeka itu yang Ibu lihat dari kurikulumnya ya, atau sebutnya modul ajar untuk informatika. Untuk anak SMP itu sebenarnya terlalu berat. Kenapa sebut terlalu berat? Kalau misalnya komputernya banyak ya, fasilitas komputernya ada, itu mungkin enak untuk dijadikan kayak kemarin ya, sebutnya Scratch ya, program Scratch. Kan itu harus menggunakan komputer atau laptop. Sedangkan di sekolah kita tidak, bukan Ibu tidak mau mengajarkan, tapi memang tidak ada fasilitasnya atau tidak ada komputernya, jadi tidak. Menurut Ibu agak kendalanya di situ ya. Jadi agak kecewa. Kenapa tidak mengajarkan semua dari informatika tuh ada semua yang ada di modul ajar itu. Jadi ada beberapa yang Ibu keep gitu ya, Ibu simpan. Nanti aja kalau sudah ada sudah ada fasilitasnya mungkin kita belajar itu. Atau suruh anak-anak cari materinya seperti itu, tapi harus di luar gitu ya. Tapi alhamdulillahnya sekarang udah ada beberapa fasilitas ya Bu ya. Ada ya, ya pun cuma sedikit. Tapi alhamdulillah masih bisa ya. Iya, yang penting ada gitu. Oke. Bagaimana cara Ibu untuk memaksimalkan kerja baik dalam mengajar? Karena kan pastinya kurikulum Merdeka itu harus bolak-balik gitu ya Bu ya, harus keluar kota gitu. Jadi beda kan Ibu itu ada mengajar, ada cara ngatasinnya. Jadi ini masalahnya kalau guru yang tidak punya tugas tambahan ya, kebetulan Ibu punya tugas tambahan, jadi agak kesulitan. Karena kemarin ya termasuk kesulitan ya, karena untuk mengajar Ibu banyak sekali misalnya ada pelatihan ya, jadi kalau misalnya itu jadi jarang mengajar ya. Tapi itu juga kadang-kadang Ibu suka gimana caranya bisa mengajar tapi anak-anaknya biarpun Ibu tidak ada tapi anak-anak bisa belajar ya. Kemudian ininya juga untuk di kurikulum Merdeka ya, itu ada sebutnya P5 ya, ada P5 itu yang membuat
setiap mapel itu ada hubungannya. Jadi semuanya saling terhubung satu sama lain, antara mapel 1, mapel 2 semuanya saling terhubung hingga membuat beberapa tema di dalam P5 ya, yang akhirnya kita harus berangkat sebutnya apa ya, study tour ya, study tour untuk P5 keberapa, P5 yang kedua, yang ke pertama itu, atau ada pun yang di sekolah. Jadi kadang-kadang anak-anak kelas 7 seperti yang tidak belajar, tapi memang belajar tapi di luar kelas gitu aja. Jadi belajarnya tapi di luar kelas, masih belajar gitu ya. Ya soalnya kan sekarang banyak banget gitu ya Bu, Acara. anak-anak yang udah mau sekolah. Kadang-kadang kan sekarang udah ada gadget ya Bu ya. Iya. Jadinya tuh pengennya tuh kayak yang lebih bagus gitu Bu, lebih internasional. Kayak misalnya P5 gitu Bu, lebih banyak bersosialisasi dengan Gara-gara gadget maksudnya. orang-orang lain gitu Bu ya. Iya, jadi pengen banyak permainannya gitu Bu, tapi sambil belajar permainannya. P5 kan beberapa ada yang kayak gitu ya Bu ya. Ada ya. Contohnya kemarin kebinekaan misalnya ya, sambil menampilkan hasil karya dari anak-anak itu sendiri, kemudian menampilkan seninya ya, itu juga bisa disebutkan ya. Kemudian pakai gadget juga kan bisa, salah satunya untuk menambah nama baik ya, nama baik sekolah, prestasi anak itu juga dari gadget juga. Iya. Kemudian apa ya, kita masih menggunakan itu ya, ulangan online. Iya. Salah satunya itu. Jadi kadang-kadang ibu sih pinginnya kembali ke dulu, tapi lihat pemerintah ya, kalau pemerintah ikut pemerintah aja. Kalau pemerintah masih menggunakan online, kita ikuti. Tapi ibu sih pinginnya udah pakai kertas. Iya, karena kalau pakai HP bisa kesana kemari gitu ya Bu ya. Bisa keluar dari website. Iya. Kan ada beberapa HP yang sudah bagus, canggih gitu. Iya. Dia bisa mencari. Iya, karena kalau pakai HP bisa kesana kemari gitu ya Bu ya. Bisa keluar dari website. Iya. Iya. Lantas bagaimana keinginan Ibu supaya pengajar itu jadi menarik gitu Bu, yang Ibu pengen? Kalau ibu sih ya, kalau ibu ya, Iya. pertama dari gurunya dulu. Anak-anak tuh biasanya karena guru ya, masuk ke kelas, gurunya itu posisinya, guru itu sudah siap untuk mengajar, transfer ilmu ya, dari modul ajarnya, absensi anak-anaknya, kemudian tadi modul ajar ya, Iya. dengan cara menarik, cara mengajarnya seperti apa, itu juga akan membuat seorang guru akan menarik siswanya untuk mengikuti. Atau jadi anak-anak tidak akan mengikuti kalau gurunya misalnya diam saja, gurunya tidak ada kemauan untuk transfer ilmunya lebih misalnya kan kita suka menggunakan video gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya hanya nulis saja misalnya, itu mungkin tidak menarik. Tapi kalau misalnya dengan ada ice breakingnya misalnya, atau ada di modul ajar tuh banyak sekali yang menarik. Cuman kan gak semua guru juga bisa menampilkan atau mengikuti apa itu yang namanya modul ajar ya, kadang-kadang tidak sesuai. Contoh kalau misalnya ibu juga kadang pinginnya mah setiap ibu masuk, ibu senang lihat anak-anak pada belajar gitu ya, pinginnya. Anak-anak kan pada senang, terus tidak bosen lihat gurunya. Kita juga kalau misalnya seorang guru mah harus sosialisasi sama anak-anak tuh harus enak diajak ngobrol. Kalau ada anak-anak yang itu juga sama, disebutkan tidak bentak-bentak, tidak galak ataupun tidak diam saja, juga itu juga kurang ini ya. Jadi kita belajar, ibu mengajar juga
sebisa ibu, misalnya sesuai dengan jurusan ibu. Kemudian ngajak ngobrol juga sama, ulangan juga sama biasa. Kalau misalnya memang mau ditampilkan ya ibu tampilkan gitu ya. Kadang kalau misalnya informatika mah tinggal bawa ke labcom ya, ada labnya. Nah di sana juga tinggal di caranya seperti apa nih caranya ya, labnya gitu ya. Bisa enak seperti itu. Gitu aja. Pendidikan di Indonesia yang seperti apa yang ibu inginkan ke depannya untuk pendidikan saat ini? Pendidikan mah ya, pinginnya sih ibu seperti dulu. Bukan berarti tidak butuh gadget, bukan. Boleh kita pakai gadget, boleh kita menggunakan Google, karena itu adalah memang ini ibu ya, karena ibu sarjana komputer, masa tidak menggunakan komputer ya. Tapi untuk penilaian itu dulu ibu kalau misalnya belajar itu benar-benar nilai itu tidak dinaikkan atau gimana ya, ibu pinginnya nilai itu murni. Tapi untuk masuk ke SMA ibu agak kesulitan. Jadi kalau ibu kasih nilai Alma nih dikasih ibunya, Alma dikasih nilainya sedikit, nanti nggak bisa masuk SMA negeri. Jadinya semuanya swasta. Ya contoh gitu. Ibu pinginnya sih pendidikan sesuai dengan itunya aja apa kemampuan, tapi harusnya mah jangan pakai, pinginnya ibu mah dites lagi. Jadi anak-anak tuh sebenarnya lebih pintar kalau dites. Dites itu bukan berarti di komputer aja ya, mungkin dites tulis juga bisa ya, pakai ATK gitu, alat tulisnya, atau pakai lab komputer yang sudah ada di sana juga bisa. Jadi itu salah satunya. Tapi kalau misalnya di sekolah, terus masuk dari sekolah masuk ke semuanya di situ, kita nggak tahu di setiap sekolah itu ada apa, gitu ya, itu aja. Jadi aku pingin sih yang wajar-wajar aja, tapi memang biar menarik gimana caranya biar pendidikan kita itu semakin maju, semakin baik gitu ya dibanding sekarang tuh agak-agak banyak, mungkin karena ada gadgetnya, ada tawuran segala macem ya. Ibu sampai tadi tuh ada laporan dari itu juga dari guru, SW anak-anak tawuran gitu. Seperti itu juga ibu nggak suka. Jadi pinginnya ibu, kalau dulu mah kayaknya nggak pada berani ke guru ya. Sekarang tuh pada berani gitu. Itu aja. Tadi ibu bahas soal disiplin, kenapa? Karena disiplin itu awal dari tanggung jawab anak itu sendiri gitu. Iya, karena sekarang tuh banyak banget yang menggunakan gadget nggak benar. Iya, nggak benar, nggak sesuai dengan yang harus dipakainya. Iya, sekarang kan lagi zaman-zaman gadget ibu. Terus banyak banget anak-anak itu yang menggunakan gadget dengan tidak sesuai untuk itunya gitu. Itu sesuai umur. Iya. Gimana tanggapan ibu kepada anak tersebut yang mungkin menggunakan gadget sembarangan bu, atau tidak sesuai dengan umurnya? Ya menurut ibu itu kesalahan bukan dari guru ya, atau dari anak juga, bukan kesalahan sih sebenarnya. Sebenarnya ini adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua itu lebih besar, lebih banyak bertemu dengan anaknya. Kalau guru tuh hanya sebentar ya, cuma siang saja, pagi sampai siang. Kemudian di rumah itu lebih banyak ketemu sama orang tua. Jadi ibu sih mengharap orang tua itu saling kompak dengan anaknya, atau saling mengingatkan ke anaknya mengenai gadget. Jadi kalau misalnya terlalu lama gadget juga nggak bagus gitu buat matanya, buat mungkin nanti makannya jadi lupa, atau juga nanti buat perilaku ya, namanya adiksi itu kecanduan gadget itu ada jadinya. Jadi itu buat ibu sih kurang. Jadi kalau bisa mah anak-anak yang sekarang itu jangan terlalu mengandalkan gadget. Gadget itu memang berguna, ada untuk mencari informasi misalnya. Kan di pelajaran informatika itu jelas banget ada dampak positif dan dampak negatifnya. Jadi kalau misalnya jelek, mungkin karena dia membuatnya mungkin dari TikToknya mungkin agak seronok, atau misalnya agak vulgar pakaiannya, atau juga tawuran di video kan sebagai itu mungkin
salah satunya mungkin itu yang jadi kenapa sampai gadget itu sangat tidak bagus ya kalau misalnya seperti itu. Tapi kalau dipakai buat yang baik-baik sih nggak masalah. Mungkin dampak pergaulan bebas juga ya, Bu, Ya. ya. Ya kan dari ya dari itu saja. Iya, atau enggak emang kurang kasih sayang biasanya kan seperti itu ya, Bu ya. Jadinya kemana-mana gitu ya, Bu ya, bukanya. Oke, sebelum jadi Ibu silakan memberikan kesan atau pesan untuk siswa-siswi SMP 2 Karawang Timur. Oke, untuk anak-anakku ke SMP Negeri 2 Karawang Timur untuk lebih memanfaatkan gadget ya untuk pendidikan. Jadi memanfaatkan gadget untuk pendidikan, jangan sampai gadget itu membunuh attitude kalian, yang membunuh pelajaran atau misalnya pendidikan kalian, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa gadget itu menjadikan kalian tuh lebih baik ya, itu aja ya, sesuai dengan kondisi pendidikan sekarang ya. Oke, dari Ibu cukup. Oke, terima kasih Bu Ina atas kesan dan pesannya untuk siswa-siswi SMP 2 Karawang Timur ini. Semoga siswa-siswi SMP 2 Karawang Timur menjadi lebih baik lagi ke depannya dan menjadi orang-orang yang sukses dan selalu sayang kepada Ibu. Oke. Oke. Terima kasih juga untuk Ibu telah meluangkan waktu untuk podcast di Talk to Ducati ini. Sama-sama. Maaf Ibu juga mungkin kalau bicara panjang lebar ya, jadi itu aja. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube Talk to Ducati. Bye!